Perkenalkan, saya Wangsa Fitriansyah dari program studi Ilmu Keperawatan kelas 2R2. Saya akan memberikan contoh gerakan pull up dan keterangan struktur tulang, otot, dan artikulasi yang terlibat. Berikut contohnya. Ya, jadi gerakan pull up sendiri memiliki fase seperti fase gantung, fase naik, dan fase tahan, juga ada fase turun. Gerakan pull up sendiri melibatkan kerangka tulang yang ekstensif, dimulai dari vertebrata atau tulang belakang yang memberikan stabilitas dari servikal hingga lumbar. Lalu ada scapula, yaitu tulang belikat, berperan krusial dengan prosesus acromion, spinal scapulae, dan angulus inferior sebagai tempat perlekatan otot-otot besar. Terus ada humerus, tulang lengan atas, dengan tuberculum, majus, dan minus menjadi insertion point, otot rotator cuff, dan latissimus dorsi. Lalu selanjutnya ada radius dan ulna, yaitu tulang lengan bawah yang memberikan stabilitas siku dengan tuberositas radii, dan olecranon sebagai tempat melekatnya bicep dan tricep. Selanjutnya ada clavicula, tulang selangka, dan coste, tulang rusuk, melengkapi struktur untuk stabilitas toraks dan transfer tenaga. Ya, selanjutnya gerakan pull up juga melibatkan beberapa sendi seperti sendi glenohumeral yang melanjutkan aduksi, ekstensi, dan rotasi internal humerus. Sendi scapulotoracis memungkinkan retraksi, depresi, dan downward rotasi scapula. Selanjutnya kompleks sendi siku yang terdiri dari sendi humeroulnar, humerouldial, dan radioulnar proximal, melakukan fleksi siku dan stabilitas forearm. Selanjutnya ada sendi acromioclavicular dan sternoclavicular, mentransfer gaya dan ekstremitas atas ke skeleton aksial, sementara sendi pergelangan tangan memberikan stabilitas grip. Ya, tidak lupa juga gerakan pull up juga melibatkan otot seperti otot primer yang menggerakkan tubuh naik adalah latissimus dorsi, yaitu otot punggung terluas yang berasal dari processus spinatus T6 hingga T12 dan melekat di crista tuberculi minoris humeri, berfungsi sebagai prime mover utama. Rhomboid major dan minor menarik scapula ke medial, sedangkan trapezius bagian tengah dan bawah memberikan retraksi dan depresi scapula. Bicep basii dan brachialis bertanggung jawab untuk fleksi siku selama fase pulling.
Selanjutnya ada bagian otot sekunder meliputi teres major yang membantu latissimus dorsi dalam aduksi bahu. Teres minor infraspinatus bagian rotator cuff yang melibatkan glenohumeral joint serta deltoid posterior yang membantu ekstensi bahu. Otot stabilator seperti serratus anterior mencegah scapula winging, lalu erector spinae mempertahankan postur spinal, dan cor muscles rectus abdominis obliquus transversus abdominis memberikan stabilitas turun. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan pull up dapat melibatkan lebih dari 20 otot utama, 6 kompleks sendi, dan seluruh vertebral kolum dalam satu gerakan terkoordinasi. Dari struktur tulang memberikan kerangka dasar vertebratae, scapula, humerus, radius hingga ulna, sehingga otot-otot primer seperti latissimus dorsi dan bicep brachii yang menggerakkan tubuh melawan gravitasi. Setiap komponen anatomi bekerja dalam sinergi sempurna melalui artikulasi glenohumeral, scapulothoracis, dan elbow complex. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.